gereja merayakan Hari Kakek, Nenek, dan Lansia Sedunia yang keempat. Pertemuan ini mengambil tema "Janganlah membuang aku pada masa tuaku". Hari ini juga kita bersama di keuskupan kita, khususnya kakek, nenek, dan lansia se-Vikariat Kabanjai ini, merayakan dan merefleksikan hal yang sama. Semoga pertemuan ini semakin memperkokoh semangat cinta kita, khususnya kakek, nenek, dan lansia yang berkumpul di sini, dan juga keluarga-keluarga di keuskupan kita, menjadikan para kakek, nenek, dan lansia dapat berbuah dalam hidup keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Saudara-saudari, kita semua bersatu dalam iman akan Kristus yang kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Oleh karena itu, marilah kita mengawali perayaan Hari Kakek, Nenek, dan Lansia sedunia keempat ini dengan mengenangkan saat pembaptisan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana pensucian. Kami mohon, kuduskanlah air ini yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurniamu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatanmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kami
Engkau menghendaki agar kami mengikuti putramu dengan sepenuh hati. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar dapat menjadi pengikutnya yang setia dan siap sedia melakukan perintahnya. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah roti itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang? Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan dari Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Allah. Syukur. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Para pastor, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, berjua-jua, horas, jua-jua, yahum, yongki. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena kita walaupun sudah tua, saya bilang para pastor dan juga para bapak ibu, para pastor di sini semua sudah tua, hanya satu belum. Dari sudut sana pastor Ipo sudah habis rambutnya, Pastor Angelot sudah habis, Pastor Pran hampir habis, belum tumbuh. Pastor Evan sudah mulai putih, aku pun sudah mulai putih. Ya, jadi kami sengaja yang datang ke ini pastor-pastor yang sudah tua, karena kami tahu yang berkumpul di sini yang tua pada umumnya. Ya. Tapi semangat kami masih muda, semangat muda. Masih di puncak-puncak karir semua ini, di puncak-puncak pelayanan kepada umat. Nah, saya lihat-lihat tadi sekeliling, saya cari satu bapak yang ikut pertemuan
kakek nenek dan lansia 2 tahun lalu nggak ada lagi dia. Ada betul. Kebaikan Golawes. Ada pula yang masih muda hari itu udah nikah lagi melihat. Rupanya ada juga gunanya pertemuan kakek nenek lansia itu. Kok sudah ada pasangan bapak itu, saya pikir hanya istrinya sudah tinggal 2 giginya. Saya lihat di mana tadi ya. Yang merasa kawin lagi tunjuk tangan. Ya, jadi walaupun sudah tua kan tidak salah menikah lagi kan? Salah atau tidak? Tidak. Boleh. Karena pernah ada seorang bapak Porhangel datang ke pastoran, jumpa pastor. Pastor, ada umat kita sudah tua 76 tahun. Masih bisa menikah lagi, pastor, diberkati. Lalu pastor paroki tanya, kenapa rupanya dia cerai atau duda karena mati? Meninggal istrinya, pastor, sakit. Tapi dia sudah tua, sudah 76 tahun. Istrinya pun sudah hampir 70 umurnya. Lalu kata pastor paroki, boleh, nggak apa-apa. Yang penting mereka saling mencintai. Siapa rupanya itu, Pak? Aku, pastor. Dia nggak yakin apa boleh menikah lagi. Rupanya, bisa ya rupanya katanya. Lalu dia pergi keluar, dipanggilnya satu ibu-ibu. Ayo, bisa katanya. Rupanya sudah disiapkannya, hanya mana tahu nggak bisa kata pastor, di luar dulu kau ya katanya. Sudah tahu ternyata masih bisa. Jadi ya itulah ya yang harus kita syukuri. Walaupun ya mana tahu ada yang mempunyai pengalaman yang sama, bersyukurlah. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini ya kita berkumpul bersama sekretariat Kaban Jahe ini 9 paroki untuk merayakan atau memestakan Hari Kakek Nenek Sedunia. Jadi hari ini bintangnya itu para kakek nenek dan lansia. Orang-orang muda kurang perhatian. Maka hari ini namanya pesta, semua harus gembira, ya, semua harus gembira. Kemarin juga suster tanya, untuk apa balon-balon untuk orang tua katanya. Saya bilang biar mereka ingat mereka masih muda. Jangan berpikir sudah tua hanya menunggu warna putih. Ya, masih muda pun harus terus kita tampilkan jiwa muda, ya kan? Harus gembira, harus semangat. Dan itu yang mau kita ambil dari peristiwa hari ini. Hari ini tidak boleh ada yang pulang kecewa. Tidak boleh. Harus gembira semua. Ya. Yang sebelumnya wajahnya suram-suram, ringut-ringut, kita hari ini pulang dengan wajah gembira. Nah, terutama hari ini karena kita mendengarkan sabda Tuhan yang kiranya meneguhkan kita supaya kita jangan takut menjalani masa tua kita. Tema dari pertemuan kita, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Ini tema yang sudah ditentukan oleh gereja, oleh Paus Fransiskus untuk kita renungkan bersama. Kenapa diambil tema ini? Jangan membuang aku pada masa tuaku. Karena rupanya Paus Fransiskus melihat dalam perjalanannya ya keliling seluruh dunia, termasuk nanti ke Indonesia. Ada yang ini yang mau ikut ke Senayan nanti ini, coba tunjuk tangan. Yang lansia ini, nggak ada lagi ya. Nah, ini yang nekat-nekat ini. Syukurlah ya.
dalam perjalanan kunjungan pastoral Fransiskus, paus kita rupanya dilihat banyak sekarang orang-orang tua yang lansia tidak lagi diperhatikan. Mereka kurang perhatian, terpinggirkan. Lalu yang kedua, kenapa ada situasi seperti itu? Orang-orang lansia yang terpinggirkan, tidak diperhatikan, ditelantarkan. Karena apa? Karena muncul semangat individualis. Sekarang orang sudah mengarah kepada individu, kepentingan pribadi. Dan itu mempengaruhi perhatian kepada orang-orang tua. Di banyak tempat di dunia ini, orang tidak lagi peduli dengan orang tua. Pokoknya diriku, aku, egoismenya itu makin tinggi. Maka kalau orang tua tidak diperhatikan oleh anak-anaknya, itu karena egoisme atau sifat individualis dari anak-anak itu makin tinggi. 2 minggu yang lalu, lebih kurang saya membaca satu peristiwa di Jakarta itu ya. Satu pasangan suami istri yang meninggal di kamar sudah membusuk. Anak-anaknya ada 3 anaknya semua yang berhasil. Tapi mereka berdua tinggal di rumah itu, ya suaminya, istrinya sakit, nah, dia rawat, lalu meninggal yang merawat itu, meninggallah yang dirawat itu. Ketika pintu dibuka sudah tinggal tulang-tulang semua. Padahal mereka itu adalah bekas kapten pelayar dan penyiar yang berhasil, tapi katanya anak-anaknya nggak peduli dengan mereka. Jarang dikunjungi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itulah karena sudah tidak lagi memiliki semangat cinta kasih perhatian kepada orang tua. Padahal mereka sudah berhasil. Jadi dari situ saya melihat bahwa memang arah ke depan ya, semangat kebersamaan dalam keluarga, hubungan orang tua dengan anak-anak itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan terus. Padahal orang tua sudah bersusah payah ya, memberikan yang terbaik bagi mereka. Tapi dalam perjalanan waktu akhirnya cinta terhadap orang tua itu menjadi habis luntur. Nah, bagaimana supaya relasi hubungan ya cinta di antara orang tua dengan anak-anak dapat terpelihara? Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak menyadari dan syukuri kebaikan Tuhan yang kita terima melalui orang tua kita, akan habis juga kan? Karena apa? Karena sumber cinta kasih itu adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu sudah menjadi seperti Yesus dalam hidup selama ini, menjadi roti bagi anak-anak kita ya kan. Dalam kesulitan yang kita alami ketika anak-anak lapar, kita bekerja kuat, bekerja keras bagaimana supaya anak-anak kita makan. Walaupun kita kadang mungkin sudah hampir putus asa, tapi karena kita percaya Tuhan yang memberi kepada kita anak-anak, pasti Dia akan memberi kita juga rezeki supaya mereka bisa hidup. Mungkin kamu malas ke gereja Bapak, ya, gue 20 tahun terhanger pastor, gue bias. Sudah 20 tahun jadi perhanger, sudah cukup lah itu. Jadi merasa sudah cukup kan? Padahal seharusnya sampai tua pun kita harus setia. Kemudian membangun relasi itu dalam doa pribadi. Doa pribadi kepada Tuhan. Dalam kitab suci kita mendengar bagaimana orang-orang tua ya, seperti Sarah, Abraham, yang pada masa tua mereka berbuah karena percaya kepada Tuhan. Si Sarah itu istri Abraham, tua, berkuliah. Apa yang kuliah di sana? Boleh kuliah. Boleh si kuliah di sana. Belala.
hilang. Boleh si kulihan? Sarah mau nandangi kulihan tapi banci dia. Bukan anak. Kenapa? Karena percaya iman Abraham itu. Dia percaya bahwa Tuhan yang memanggil dia akan memberikan, akan mewujudkan janjinya. Aku memanggil engkau dari daerahmu ini, membawa ke tanah terjanji, akan memberikan kepadamu keturunan sebanyak bintang di langit, banyak pasir di pinggir laut. Tapi sampai tua kok muncul-muncul. Tapi Abraham tetap percaya, tidak pernah dia sekalipun berkata tidak mungkin itu. Karena itulah Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, karena sampai tua pun dia tetap percaya kepada Tuhan. Saya sudah lahir dengan anaknya, diminta Tuhan juga, dikasihnya juga. Walaupun anaknya itu coba-coba juga, bapak, yang mana nanti korbannya? Kan gitu ya? Yang mana nanti dombanya itu? Udah ada di atas katanya. Padahal anaknya itu yang mau dikorbankan. Diminta Tuhan, dia tidak mengeluh, dia tidak bertanya. Kau kasih Tuhan, kau ambil lagi suka-sukamunya. Kan begitu sering kan? Tapi Abraham yakin dia rencana Tuhan. Dan itulah kiranya juga menjadi harapan Tuhan bagi kita hari ini. Sampai tua pun kita tak merasa bahwa Tuhan menjaga, memelihara kita. Sampai menutupkan mata, sampai napas terakhir. Bapak Ibu pernah mengalami napas terakhir? Saya semua pernah. Yang melihat pernah napas terakhir ada? Bagaimana bentuknya? 2 tahun lalu ketika bapak saya sakit, dari situ baru saya tahu apa artinya napas terakhir. Ketika dia meninggal, udah mau meninggal itu, mulai dia bernapas, perutnya itu masih ikut. Naik ke dada, naik ke atas lagi, naik lagi ke sini, naik lagi ke sini, terakhir. Itulah napas terakhir. Karena tidak semua ini bisa mengalami napas terakhir. Kalau kita ditabrak kan gak ada napas terakhir, langsungnya mati. Maka ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi itu rupanya ada proses yang harus kita alami. Sampai napas terakhir kita tetap setia kepada Tuhan. Kita percaya dan yakin. Dan hari ini ya, dalam pesan dari Paus Fransiskus itu diingatkan kepada kita bahwa kita orang tua adalah sumber pengetahuan, sumber nasihat, contoh teladan iman. Kalau mau belajar tentang nasihat, tentang iman, tentang pelajaran kehidupan, tanyalah orang tua. Karena di sini bertumpuk beribu-ribu pengalaman hidup kita kan, baik suka maupun duka. Bagaimana kita menjalani hidup perkawinan yang pada awalnya gembira senang, tiba-tiba ada tantangan. Mau cerai, pisah-pisah dulu jauh-jauh, rujuk lagi. Saya sudah rujuk, pisah lagi. Lihat pakai J, belaya. Apa itu mana? Ise, kan nanti. Kata kam petugas liturgi lah mungkin. Tidak mungkin. Banyak. Saya sudah anak-anak lahir, anak-anak pun senang kita datang diberi Tuhan kan. Tapi juga bisa menjadi sumber apa namanya problem, masalah. Bagaimana kita membiayai hidup, menyekolahkan, kita menjadi sakit, itu juga tantangan. Tetapi itu menjadi warisan yang kita miliki sebagai orang tua.
Kadang-kadang orang tua tidak sadar itu, menyimpannya terus untuk dirinya. Padahal itu harus dibagikan. Tapi memang kesulitan kita sekarang membagikan itu kepada anak-anak tidak gampang. Kalau kita sudah mulai bercerita, Adinai, mulai anak-anak buka HP, ada peduli dia kan? Sudah pula, kita ingin mengajar mereka, tapi mereka sudah lebih pintar. Sudah lebih pintar mereka. Hari itu saya ngomong-ngomong dengan mama saya, ada juga dengan Pastor Gundo di kampung. Ya, bagus juga ya kalau kita bisa mendapatkan uang dengan YouTube. Lalu mama saya bilang, belilah YouTube itu sama aku satu. Belilah satu YouTube itu. Labu pangane nanti. Itulah kesulitan kita komunikasi antara orang tua dengan orang muda sekarang. Tak nyambung. Kita mau mendidik mereka, mewariskan iman, pengetahuan, pengalaman, nasihat, susah. Karena tak nyambung. Orang muda terlalu cepat berjalan, kencang. Orang tua makin lama, makin lambat. Seperti baterai senter makin lama makin lambat. Jadi tak nyambung kan? Dan itu menjadi perjuangan kita supaya minimal kita bisa berjalan bersama, jangan sampai kita dilalui. Maka orang tua juga harus ikut perkembangan zaman. Orang tua supaya senang, supaya bahagia, ikuti main YouTube juga. Selfie. Ada tadi ibu Sinabariba itu, waktu dulu kita pastor, nanti saya masukkan ini ke Radio Maria, katanya. Kenapa? Itu juga hiburan kan, yang membuat kita jangan anti dengan perkembangan yang ada. Kita harus ikut juga kalau itu baik, supaya eksis kita. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu juga adalah pewaris. Ya. Pewaris apa? Pewaris harta dunia kepada anak-anak. Harta dunia ini kan bisa uang, bisa barang, bisa ATM, bisa buku, bisa tanah, dan juga hal-hal lain yang kita miliki. Supaya kita mendapatkan kasih sayang dari orang anak-anak kita, bijaksanalah bagi harta itu. Teman nakatna, sahabat bukan menjadi yang menakutkan. Seperti mama saya hari itu di kampung di Simpang Sigodang, jatuh dia sakit, diteleponi kami semua, datanglah kalian, udah mau mati aku ini, katanya. Jemput saya ke Medan, kalau tak mati udah 3 hari tak makan. Semua kami heboh, ayo telepon sana jemput. Datanglah dari Siantar menjemput. Rupanya sudah duduk dia di depan rumah itu, bagus. Duduk dia di depan. Baru saya sudah turun orang itu, udah mulai dia. Sesak. Dibawalah ke Medan, lewat raya, beras lagi kan, raya Pematang Raya, baru Seribu Dolok. Sampai di raya balik lagi ke kampung. Ada yang tinggal katanya. Sampai di Medan kami tanya, kemana penyakitnya? Sudah 3 hari saya sesak ini, sudah dekat ajalku ini, katanya. Mana tasku tadi? Rupanya pulang tadi ngambil tas. Diambilnya lah emasnya. 1 gelang, cincin dan kalung. Anak yang pertama dikasihnya kalung. Enda me tanding-tandingan membantu. Enda me siku berjuang bersedekah, enda pajak pagi pe aku gelah lit ngetanding-tandingan mangka. Berkena. Nomor 2 berkena gelang, nomor 3 berkena cincin. Mencile. Adikku hitung-hitung sangat 40 juta gerina. Sesudah mereka dapat, yang perempuan biasa dapat kan, laki-laki itu sudah dibagi semua. Nah itulah, mana tahu nanti saya pergi malam ini sudah ada kutinggalkan sama kalian kenang-kenangan. Anda cintaku. Lalu kemudian adik saya yang paling kecil ini bilang, Ma, biasanya kalau ada yang meninggal begitu, ada yang tanda-tanda datang dalam mimpiku. Oh kalau gitu kumpulkan lagi.
dikumpulkan lagi. Akhirnya dikumpulkan. Seminggu lah aku pakai kata-kata agak nanti lupa. Begitulah. Begitu dia khawatirnya akan kematian, tapi ada juga sisi baik, ya kan? Dia tinggalkan. Jangan tinggalkan perunggu. Tinggalkan emas. Tinggalkan yang berharga. Kalau nggak punya, tinggalkan nasihat. Tinggalkan perintah yang baik, nasihat-nasihat yang baik, supaya anak-anak kita di belakang kita pun hidup dengan cinta kasih satu sama lain. Itulah yang ditekankan Fransiskus, meninggalkan warisan kebijaksanaan kepada anak-anak. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, tidak akan dibuang kita, tidak akan ditinggalkan kita. Kita tetap akan dipelihara. Walaupun pada masa tua beras di rumah, roti kita, ikan kita sudah seperti dalam Injil tadi, tinggal 5, tinggal 2. Padahal anak-anak banyak uang, banyak harta. Kalau kita punya cinta seperti anak kecil itu, akan berlipat-lipat rezeki yang kita terima dari anak-anak kita, dari Tuhan. Karena Tuhan akan menjaga kita. Bagaimana dia menjaga kita? Melalui anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kita, melalui orang-orang yang kita cintai, yang kita layani, yang kita banggakan, kita berjuangkan selama kita hidup. Dan itulah kekayaan kita ketika kita pergi dari dunia ini. Kebaikan, cinta kasih. Bagaimana supaya kita menjadi kakek nenek yang dicintai oleh anak-anak? Kemarin ada satu ibu bercerita, ikut pertemuan pasutri, dirancang 20 tahun perkawinan. Mereka datang, rupanya sudah 30 tahun perkawinan. Suaminya bilang, kau kurang ajar, kau bohongi aku, katanya. Kenapa? Ini kan 20, kita sudah 30. Malu aku sendiri, aku yang sudah 30 tahun. Di depan umum, bapak itu bilang sama begitu sama istrinya. Rupanya mereka sebenarnya kurang harmonis. Bapak ini gak pernah ikut kedua lingkungan, malas. Pembinaan pun gak pernah. Hanya karena berbohong maka dia mau. Kalau gak bohong gak mau dia. Sudah dibohongi baru dia mau. Tapi kemudian ya, ibu itu bercerita, pastor, inilah keluarga kami. Anak-anakku tinggal di Jakarta di mana-mana. Dia tidak pernah menelepon bapak mereka. Tak pernah diteleponnya suaminya. Selalu ibunya yang ditelepon. Kenapa? Karena selama hidupnya bapak ini tegas dan kasar. Kasar, tegas ya, tapi kasar. Karena itu terbentuk dalam diri anak rasa benci, tidak rindu. Walaupun baik maksudnya, tapi menyakitkan. Akhirnya tidak pernah ditelepon. Mama itu, ma, apa kabar? Sudah makan bapak? Sudah makan mama? Ini kali teleponlah bapak kayak gini. Enggak usah, ma. Enggak rindu kami gitu. Dan akhirnya bapak itu juga mengeluh, saya sudah sekian lama. Kenapa saya tidak dirindukan anak-anak saya? Rupanya ketika mereka masih kecil, selalu dipukul, diajar dengan keras, tidak dengan kelembutan. Maka kenangan itu terus membekas, akhirnya menjadi luka. Kalau itu yang terjadi, dibuanglah kita. Itulah yang dimaksud di situ. Kita menjadi terbuang karena tidak ada lagi cinta dalam diri anak-anak kita. Maka mudah-mudahan berkat sabda Tuhan hari ini menjadi roti, ya, makanan bagi orang lain. Itulah panggilan kita. Walaupun kita masih tua, tinggal sedikit tenaga yang kita punya, itu mungkin 5 roti tadi lah itu kan. Sementara banyak yang harus kita perjuangkan. Yakinlah, kalau kita datang kepada Yesus, akan berbuah banyak, akan berlimpah rezeki yang kita terima. Jangan takut. Di usia yang sudah semakin tua, semakin lemah, banyak hal yang kita pikirkan, yang kita perjuangkan. Sedikit tenaga, pemikiran, kemampuan yang kita miliki tidak menjadi halangan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membuang kita. Selamat pesta bagi kita semua.
Semoga bahagia kakek nenek pada hari ini. Amin. Saudara-saudari, mari kita mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dibangkitkan, yang turun ke tempat kanan Dia, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga bersama Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia berkata, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, keluarga yang saya cintai, pada hari Minggu pertemuan kakek nenek dan lansia sedunia keempat ini, gereja meminta agar suami istri membaharui janji setia perkawinannya. Sakramen perkawinan telah mengikat bapak dan ibu dalam hubungan yang abadi. Kini bapak dan ibu akan membarui janji setia satu sama lain. Kita berdoa kepada Tuhan agar janji setia ini dikuatkan oleh rahmat ilahi. Kita bersama suami dan istri, silakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Engkau adakan dengan manusia. Ya Tuhan, dengarkan dan teguhkanlah janji setia para bapa dan ibu ini. Semoga Engkau mencurahkan berkat melimpah bagi keluarga-keluarga yang berbahagia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lakukan dengan doa umat. Marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi Paus Fransiskus, semoga Tuhan memberkati dan melindungi pelayanan Bapa Suci, dan bagi gereja yang dipimpinnya, semoga gereja menjadi rumah yang lebih ramah bagi para kakek, nenek, dan lanjut usia. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, semoga para lansia terus menatap masa depan, dan semoga dengan pengalaman dan doa-doa mereka dapat terus berjuang untuk membangun dunia yang penuh persaudaraan. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, semoga mereka
mempersembahkan roti kehidupan mereka kepada Tuhan dan tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri, sehingga Allah dapat melipat gandakannya, dan semoga dunia dapat mengalami sukacita berlimpah dan perjumpaan antara yang muda dan yang lanjut usia. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan hidup kakek nenek dan lansia sebagai jalan keselamatan. Ini dapat kami peroleh bila mana kami setia dan kaum muda tetap memelihara dan menjaga kakek nenek dan lansia pada masa tua mereka tetap dapat berbuah kebaikan dan cinta kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berbuah supaya kaum muda tetap menjaga dan memelihara kakek nenek dan lansia pada masa tua mereka. Kiranya Engkau berkenan menerimanya sebagai kurban diri kami dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Rabu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaan. Bahkan sampai sekarang pun Engkau tetap bekerja dengan bijaksana di tengah kami. Dengan tangan kuat dan dengan terentang, Engkau telah menuntun umat Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gereja yang sedang mengembara di dunia dan menuntunnya lewat lorong-lorong panah menuju sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, maka kami pun bersama para malaikat dan orang kudus menyanyikan nada kemuliaan-Mu dengan tiada henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepada-Mu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu
dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali memakan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu, sampai pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Lihatlah anak domba lah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari, mari kita sama-sama mendoakannya. Tuhan Allah yang setia, Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Doa yang menyertai kami di setiap musim kehidupan. Jangan tinggalkan kami, jagalah kami, dan anugerahilah kami sekali lagi kemampuan untuk menemukan diri kami sendiri dan menyadari bahwa kami ini anak-anak-Mu. Perbaharui hati kami dengan sabda-Mu dan jangan biarkan seorang pun tersisih. Semoga roh kasih-Mu memenuhi kami dengan kenubuatan-Mu dan mengajak kami untuk berkata, Aku tidak akan meninggalkan-Mu, kepada mereka yang kami jumpai dalam perjalanan kami. Dengan pertolongan putra-Mu yang terkasih, semoga kami tidak kehilangan rasa persaudaraan, dan semoga kami tidak menyerah pada rasa sedih akan kesepian. Bantulah kami untuk menatap masa depan dengan harapan baru, dan jadikanlah hari kakek nenek dan lanjut usia sedunia sebagai hari tanpa kesepian dan hari yang berlimpah dengan buah sulung damai sejahtera-Mu. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur atas rahmat berlimpah yang kami alami hari ini. Engkau memberi kami semangat baru untuk mengisi hari mendatang dengan semangat pantang menyerah. Mengandalkan Engkau satu-satunya harapan hidup kami, supaya tetap menghasilkan buah-buah kehidupan bagi keluarga, anak-anak dan cucu cicit demi masa depan gereja dan masyarakat. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat untuk umur panjang. Tuhan yang penuh belas kasihan, yang telah memberikan karunia umur panjang kepada mereka anak-anak-Mu, berilah mereka berkat-Mu. Amin. Biarkan mereka merasakan manis dan kuatnya kehadiran-Mu, mengenang masa lalu, bersukacita dalam dan pujian untuk selama-lamanya,
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.